influencer ini dalam membahasakan approval atau tidak, karena ada aturannya. Semua negara ada aturannya. Ada disebut kebebasan pers, ada juga disebut dengan kebebasan berpendapat, ada juga yang merupakan hak konsumen. Itu ada semuanya. Tetapi antara satu konsumen dengan konsumen lain masing-masing punya hak. Antara satu produsen dengan produsen lain ada haknya. Antara satu industri dengan industri lain ada haknya. Antara satu perusahaan kosmetik dengan kosmetik lain masing-masing punya hak. Jangan dianggap bahwa influencer lah yang menguasai, yang paling benar dan memiliki semuanya itu. Makanya beberapa saat yang lalu saya mempertanyakan tentang motif kan. Karena motif yang menentukan outputnya. Oleh karena itu kita mau atur, bukan mau menutup mulut, bukan mau menghambat hak-hak rakyat, tidak, tapi mengatur supaya kita dudukkan review yang sebenarnya. Kalau mau review, tata caranya A, B, C, D. Kalau mau melapor, tata caranya A, B, C, D. Kalau mau melakukan membuka aibnya produk tertentu, ada tata caranya, kan begitu. Sebab kalau itu tidak diatur, menjadi huru-hara, menjadi chaos, dan tidak bisa dipungkiri. Motif menentukan, dan kita tahu kan sekarang ada beberapa yang sudah ditindak di kepolisian karena terjadinya. Awalnya kita ingin cegah itu terjadi. Jadi tujuan kami mengumpulkan influencer bukan mau mengancam-ngancam. Saya tidak pernah mengancamkan, saya justru ingin memfasilitasi, melayani semuanya. Itu tujuan utamanya, dan dikumpulkan di ruangan ini beberapa saat yang lalu, dan semuanya bisa menerima. Nah, jadi kesimpulannya, aturan baru itu nanti yang disebut dengan peraturan tentang tata cara mengungkap ke publik, memang secara kelembagaan haknya Badan POM. Tapi kalau mau disampaikan secara terbuka, ada tata caranya supaya tidak saling konflik kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Contoh paling konkret, kita tidak mau sebut nama. Kalau satu influencer mereview satu produk, ya kan? Tentu yang direview itu akan merasa marah, iya kan? Apalagi kalau output dari hasil review dan hasil laboratoriumnya itu direkayasa, kan itu berbahaya. Nah, supaya itu tidak terjadi, tidak saling serang, tidak saling tuntut menuntut, negara ingin memfasilitasi, ingin melindungi semuanya, melindungi hak berpendapat, melindungi hak menyampaikan pemikiran, bahkan melampaikan haknya. Dengan cara apa? Kita buat aturan. Ada aturan main. Kalau sebuah permainan, misalnya permainan bola, tidak ada aturannya, semua saling ini, yang penting bola sampai, kan bahaya. Jadi sama juga permainan dalam membahasakan output atau produk-produk lain, atau review produk-produk lain. Kita tidak mau menghalangi itu, tapi kita mau mengatur. Itu sih intinya. Dan aturan yang kita mau buat ini, kita tidak bersifat otoriter. Aturan yang akan kami buat, kami selesaikan draftnya, lintas sektoral. Misalnya kita akan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Bea Cukai, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kita akan itu kan sebelum sahkan, dan sebelum itu juga kita dengar dari masyarakat, termasuk dari pelaku influencer sendiri, akan memberikan masukan kepada draft itu. Setelah itu baru diputuskan dan dicatat di lembaran negara, baru menjadi undang-undang. Jadi tidak langsung diputuskan begitu, enggak. Jadi di situ ada haknya, pendapatnya masyarakat. Jadi sekali lagi,
Badan Pengawas Obat dan Makanan, apalagi Kepala Badan POM ini tidak ada niat sama sekali melakukan yang disebut dengan otoritarianisme. Kita ingin mendengarkan semuanya. Dan intinya kita akan lakukan bahwa semuanya itu dengan baik, dengan cara yang sesuai aturan. Termasuk tentu kita akan dengar pendapat lagi dengan Komisi 9 di DPR RI. Dan terakhir tentang bagaimana nanti yang viral di media online didominasi oleh temuan produk mengandung bahan berbahaya dan dilarang, termasuk skincare sesuai dengan ketentuan, juga palsu, kemudian kosmetik. Kita akan ini, makanya kita lintas sektoral, tidak bisa kita putuskan sendiri. Kementerian Komunikasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian harus terlibat, termasuk masyarakat luas, karena termasuk para pelaku usaha akan dilibatkan dalam sinkronisasi dan harmonisasi serta uji publik dari peraturan kami ini. Peraturan kami draftnya sudah selesai. Untuk sementara ini apa sih Pak mungkin yang diusulkan oleh BPS? Usulkan begini, poin-poin yang paling penting pertama yang berhubungan hak untuk mempublikasikan, hak untuk mereview, kalaupun kita atur tata caranya bagaimana, siapa yang bisa melakukan review, siapa. Nanti kan disinkronisasi itu kalau misalnya review para influencer ingin juga terlibat, ya silakan memasukkan pendapat itu di situ. Jadi misalnya influencer A melakukan review, pada saat uji publik Anda masukkan ide itu bahwa wajar dong kami sebagai bagian dari influencer masyarakat diberikan hak dong sedikit, ya silakan masukkan di draftnya itu nanti, supaya nanti pada saat persetujuan semuanya sudah setuju, kan begitu. Jadi kesimpulannya kita akan libatkan semuanya dalam mengambil keputusan. Tapi draftnya sekarang ini kan ada tata cara pembuatan peraturan itu, tidak bisa sekonyol. Owner skincare akan terlibat dalam bukan pengambilan keputusan, tapi dalam uji publik. Kalau yang terlibat untuk pengaturannya atau pengambilan keputusannya tentu lembaga yang punya otoritas yang berhak mengambil keputusannya. Pertimbangannya apa sih Pak sebenarnya Pak? Ini yang pertama sesuai dengan aturan, Badan POM bisa mengeluarkan peraturan. Yang kedua, melindungi masyarakat. Dan melindungi masyarakat ini atas apa? Atas desakan Komisi 9. Komisi 9 mendesak kami. Semuanya kan hadir dan menyaksikan itu. Kami didesak untuk membuat aturan. Dan artinya itu aspirasi masyarakat luas. Nah, jadi pertama memang kita punya otoritas untuk buat aturan. Yang kedua untuk melindungi masyarakat luas, dan itu terimplementasikan dalam bentuk desakan Komisi 9. Karena Komisi 9 itu wakil rakyat yang resmi, yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dan itu mitra kerjanya kami didesak. Jadi berdasarkan itu, dan yang keempat pertimbangannya adalah demi kepentingan semua sektor, kepentingan para industri. Kan kita tahu industri yang bergerak di bidang kosmetik ini yang ada di negeri kita ini 1.200-an industri, banyak sekali. Keributan lah di sosial media itu, kita tidak ingin itu berdampak pada produk-produk lain, pada makanan, pada minuman, pada obat suplemen, apalagi pada berhubungan dengan obat farmasi yang sangat berbahaya. Ngeri sekali. Contoh paling konkret, kalau terjadi misalnya ada lagi yang mau minum obat anti hipertensi karena kan saling menjelek-jelekkan. Nah itu kita mau cegah. Mumpung masih di wacana hubungannya dengan kosmetik kan masih bagus, belum bermasalah kan. Nah kita mau atur itu sambil mensinkronkan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Pak, untuk menindak bagi para influencer yang membuat produk-produk ilegal, ya tentu akan di situ juga akan diatur hukumannya. Tunggu sampai diundangkan. Tunggu sampai diundangkan. Tunggu sampai diundangkan kan. Nah, yang paling penting begini, saya sudah mau katakan ya bahwa sejak tanggal 17 Januari di ruangan ini kami katakan bahwa Badan POM ingin mengakomodir, ingin melindungi semua teman-teman.
Tapi kan Anda saksikan sendiri, sekarang ada yang sudah jadi tersangka kan? Karena ternyata motif itu memang macam-macam dan terbukti. Jadi kesimpulannya Badan POM bukan untuk mau mensalimi teman-teman influencer. Bahkan kita menganggap para influencer dan si netizen ini adalah sahabat kami. Sejak saya pertama dilantik, saya sudah katakan Badan POM harus transparan. Kenapa transparan? Karena segala sesuatu adalah rakyat yang membiayai kita. Jadi rakyat harus tahu. Dan karena transparansi itulah salah satu buktinya kami terbuka. Hampir tiap hari kami mengkomunikasikan apapun produk hukum yang kami buat, termasuk nomor izin edar, apa semua kami sampaikan ke publik. Ada yang jadi tersangka. Jadi itu bisa tidak terjadi kalau kita atur, sehingga semuanya ngikutin aturan. Saya kira sekali lagi bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan saya nanti, bersahabat dengan media, bersahabat dengan netizen, dan bersahabat dengan influencer. Kita tidak ingin melindungi semuanya. Saya kira itu ya.